Ekspor, di materi dokumen kita akan ngebahas satu pertanyaan yang sering banget ditanyain oleh teman-teman yang pengen ekspor. Pertanyaannya gini, emang kalau ekspor harus ada PT? Jawabannya iya, benar, iya harus punya PT. Jadi kalau misalnya teman-teman yang nggak punya PT, gue ada solusinya. Solusinya adalah, kan di aplikasi ini ada forum diskusi, kalian bisa ngobrol satu sama lain, terus cari yang siapa sih yang kayak cocok sama kalian, ngobrolnya, visi misinya, nanti kalian bisa kayak ya patungan lah jadi satu perusahaan, terus kalian bisa bikin gebrakan-gebrakan baru di komoditas yang memang kalian pengen kerjakan. Jadi lebih kayak patungan lah ya, lebih tepatnya siapa yang jadi direktur, siapa yang jadi komisaris, kayak gitu-gitu. Tapi di sini gue pengen kasih tau dulu kenapa harus ada PT. Itu dulu yang pertama. Jadi kenapa harus ada PT? Lebih tepatnya kalau misalnya gue cerita ya, kalau misalnya kalian bertransaksi gitu ya sama orang yang kalian gak kenal, terus menggunakan nama pribadi, transfernya atas nama pribadi, kan kalian juga takut. Apalagi pembeli di luar negeri yang transaksinya bisa ratusan juta atau miliaran, dan kan rekening pribadi. Wah, itu kan bahaya banget. Si pembelinya takut kalian kabur karena nama pribadi gak bisa dicari dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya nama perusahaan, si pembeli juga yakin, karena waktu kalian bikin perusahaan kan ada legalitas yang kuat. Kalian harus kasih KTP kalian, NPWP. Oh iya, NPWP, jadi teman-teman harus ada NPWP juga. Terus harus ada kakak atau keluarga. Jadi benar-benar itu datanya lengkap banget. Kalau misalnya si pembeli ada transaksi dengan satu PT, terus PT-nya nakal, pembeli bisa datang ke sini dan bisa dicari itu PT. Jadi nggak mungkin bisa kabur. Itu yang bikin si pembeli jadi percaya. Dan itu yang membuat kita juga jadi gampang jualan. Nah, kalau misalnya nggak punya PT gimana? Yang tadi gue bilang, yang pertama kalian bisa coba joinan sama teman-teman untuk bikin PT. Atau yang kedua, kalian punya misalnya papa, atau punya teman, atau punya siapapun yang punya PT. Jadi perusahaan itu yang dipinjam sebagai penerima dana. Jadi penerima dananya saja, baru kalau kalian mau. Jadi PT yang kalian pinjam mungkin bukan PT ekspor. Maksudnya di dalam kategori perusahaannya bukan perusahaan ekspor, tapi boleh juga dipinjam untuk menerima dana. Nanti pas ekspor kan harus ada izinnya. Itu kita sebut namanya under name. Jadi dokumen under name adalah dokumen yang kita pinjam dari forwarder untuk izin ekspornya. Jadi PT penerima dana dan PT under name itu adalah dua perusahaan yang berbeda. Jadi yang masuk mah ke PT yang kalian kenal orangnya. Tapi kalau kalian kirimnya pakai si under name. Gitu. Jadi sekarang gue cerita, kalau misalnya kalian pengen bikin perusahaan, kalau misalnya yang udah punya perusahaannya, ya tolong di-upgrade jadi NIB, dulu namanya SIOP, surat izin usaha perdagangan, sekarang jadi nomor induk berusaha. Kalau udah di-upgrade, itu izin ekspornya udah termasuk di dalam NIB itu. Tapi kalau misalnya kalian yang baru pengen bikin, ini gue suggest ya, ini ada contoh nomor induk berusaha, ada nama perusahaannya pasti, NPWP perusahaan, nomor telepon, email, nama KBLI, terus jenis API itu angka pengenal importir umum. Memang di sini tulisannya pengenal importir umum, tapi si dokumen ini pun bisa dipakai untuk ekspor. Status penanaman modal PMDN, jadi penanaman modal dalam negeri, yang artinya seluruh pendirinya adalah orang Indonesia. Kayak gitu. Nah, ini adalah jenis usaha yang memang gue daftarkan untuk perusahaan ini. Kalau orang berpikir jenis usaha yang didaftarkan oleh notaris untuk sebuah perusahaan itu cuma satu, sebenarnya enggak, bisa ditaruh 10 gitu. Di sini gue taruh 10, jadi kan harus paham nih ya, supaya kalau misalnya gue mau ekspansi ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang tuh bisa, karena sudah diizinkan gitu. Jadi nomor 1 ini perdagangan besar atas dasar balas jasa. Terus perdagangan besar tekstil, pakaian, alas kaki lainnya. Banyak deh pokoknya. Perdagangan besar berbagai barang, perlengkapan rumah tangga. Terus perdagangan besar berbagai macam barang. Jadi intinya adalah kalau KBLI yang nomor depannya 46 itu biasanya untuk perdagangan. Jadi perdagangan besar itu pun termasuk di ekspor dan impor. Jadi kalau misalnya kalian pengen bikin perusahaan baru, ini bisa jadi referensi kalian KBLI ini. Tapi kalian juga harus cerita dulu nih ke notarisnya, ke notaris kalian, kayak
Bu saya pengen bikin gini. Nah kalau misalnya dia akan suggest hal-hal yang gue nggak pikirkan, ya kalian boleh timbang. Tapi kalau misalnya dia juga nggak tahu harus bikin yang mana, ya kalian bisa kasih referensi ini. Nanti file ini kan gue upload di kolom file, kalian bisa download dan bisa jadi referensi kalian kalau kalian pengen bikin perusahaan kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian nggak punya notarisnya atau apapun, nanti gue bisa bantu kalian untuk kasih nomor notarisnya di deskripsi supaya kalian bisa lihat dan kalian bisa coba tanya-tanya. Dan siapa tahu kalian yang dulunya kerja bikin perusahaan terus benar-benar kalian udah niat banget dan akan berjuang di ekspor ini bareng teman-teman. Gue nggak bisa bicara soal sendirian, ekspor itu bukan sendirian tapi soal kolaborasi. Jadi kalian kalau ada partner kan ada yang bisa ngerjain supply, ada yang bisa ngerjain market, ada yang bisa ngerjain tektokan untuk cari harga barang, ada yang bisa jualan dan lain sebagainya. Nah menurut gue itu penting untuk kalian punya sebagai eksportir. Jadi work as a team, bukan lagi sebagai individu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga kalian paham mengenai apakah ekspor harus punya perusahaan. Jawabannya yes. Tapi ada beberapa solusi yang tadi gue diceritain dan mungkin kalian bisa pertimbangkan itu. So, see you on the next video. Bye-bye.